Yang pertama, ada definisi plastik. Plastik adalah bahan sintetis atau semen sintetis yang menggunakan polimer pada bahan utamanya. Nama plastik berasal dari kata plastikos yang berarti mudah dibentuk. Sifat utamanya meliputi ringan dan tahan lama, fleksibel, dan murah untuk diproduksi. Yang kedua, ada klarifikasi plastik. Plastik dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu poin pertama berdasarkan strukturnya. Yang ke-1, plastik amorf, yaitu susunan molekul acak. Yang kedua, plastik semi-kristalin, yaitu susunan molekul yang teratur. Poin kedua berdasarkan sifat terhadap panas. Ada termoplastik, termosetting, dan elastomer. Poin ketiga berdasarkan komposisinya. Pertama, ada plastik tunggal atau general plastik, yaitu menggunakan satu polimer, biasanya barang sekali dipakai. Yang kedua, ada plastik rekayasa atau engineering plastik, dibuat dari bahan aditif untuk ketahanan panas tinggi. Yang ketiga, ada plastik gabungan atau compounding plastik. Gabungan lebih dari satu jenis polimer untuk sifat khusus. Yang ketiga, ada kode identifikasi plastik. Ada PET, HDPE, V, LDPE, PP, PS, dan other. Polimer. Apa sih itu polimer? Polimer adalah molekul raksasa atau makromolekul yang tersusun dari monomer-monomer melalui peristiwa polimerisasi. Polimer dikelompokkan berdasarkan reaksi pembentukannya, jenis monomernya, asalnya, dan sifatnya. Pertama, jenis-jenis polimer ada berapa sih? Polimer di antaranya ada 4 jenis. 1. Polimer berdasarkan reaksi pembentukannya. Yang pertama ada polimer adisi dan polimer kondensasi. Yang kedua, polimer berdasarkan monomer pembentukannya. Pertama ada homopolimer dan komopolimer. Yang ketiga ada polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas. Pertama ada elastomer, termoplastik, dan termosetting. 4. Polimer berdasarkan asalnya. Polimer alam dan polimer sintesis. Yang kelima ada polimer modifikasi. Selanjutnya ada derajat polimerisasi. Polimer merupakan molekul raksasa sehingga mempunyai massa rumus yang sangat besar. Besarnya massa rumus suatu polimer akan mengaruhi sifat-sifat polimer tersebut. Misalnya kekerasan, elastisitasnya, dan daya tahan panasnya. Ukuran massa rumus polimer dinyatakan sebagai derajat polimerisasi atau dP. Derajat polimerisasi atau dP dari suatu polimer adalah rasio atau perbandingan berat molekul polimer dengan berat molekul non-polimernya. Terima kasih. Karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh dan dapat dikonsumsikan serta diuji dengan berikut. Nah, di sini ada sumber karbohidrat yaitu biji-bijian, sayuran, dan lain-lain. Terus di sini juga ada pengelompokan karbohidrat. Karbohidrat terbagi dua, yaitu aldosa sama ketosa. Terus di sini aldosa, monosakarida, trikosa, tektosa, pentosa, ribosa, glukosa, fruktosa. Nah, terus di sini ada monosakarida, maltosa, laktosa, suksosa. Terus di sini ada polisakarida yaitu amilum sama glikogen, selusa. Nah, terus di sini ada uji karbohidrat. Di sini ada beberapa uji karbohidrat yaitu molik identifikasi, molik cincin ungu, serifonok merah-merah, artrom hijau biru, benedict endapan merah bata, belvoid endapan merah bata, terus elodin biru kehitaman. Terus di sini ada peran karbohidrat bagi tubuh, yaitu sumber energi utama, penting untuk fungsi otak, menyimpan energi dalam bentuk glikogen di otot dan di hati. Terus di sini juga berfungsi sebagai cadangan makanan pada tumbuhan amilum. Terus di sini ada menjaga kesehatan sistem pencernaan. Terus ini contoh struktur karbohidrat seperti folikasarida, glikogen. Sekian. Asam amino dan protein.
Apa itu asam amino? Asam amino adalah zat kecil yang menjadi bahan dasar pembentukan protein. Ibaratnya seperti asam amino sama dengan batu bata. Protein sama dengan rumah. Apa itu sih protein? Protein yang membentuk otot dan jaringan tubuh, membantu pertumbuhan, memperbaiki sel yang rusak, menjaga daya tahan tubuh. Sumber protein sehari-hari, contohnya seperti daging, telur, ikan, susu, kacang-kacangan. Kenapa protein penting? Protein bisa membantu tubuh tetap sehat dan kuat, penting untuk remaja yang sedang bertumbuh menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Jadi kesimpulannya, asam amino dan protein adalah komponen penting kehidupan yang kita butuhkan setiap hari untuk tumbuh dan tetap sehat. Terima kasih. Asam nukleat atau nukleat asid adalah merupakan makromolekul kompleks yang memiliki berat molekul Bm besar dengan struktur penyusun yaitu rantai nukleotida dengan fungsi utama pembawa dan penyimpan informasi genetik. Asal penamaannya adalah karena ditemukan dalam inti sel atau yang disebut nukleus. Dengan sifat kimia mengandung gugus fosfat yaitu PO3 negatif 4 dan bersifat asam. Contoh asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat merupakan kunci pewarisan sifat makhluk hidup. Lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik seperti eter dan kloroform. Dengan penyusun karbon, hidrogen, dan oksigen, kadang fosfor dan nitrogen. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama, lemak dan minyak, lilin, fosfolipid, penyusun membran sel, dan steroid. Fungsinya adalah sebagai sumber dan cadangan energi, pelindung organ tubuh, penyusun membran sel, pengatur suhu tubuh. Contohnya terdapat dalam mentega, minyak, dan kolesterol.